Tepat pukul 7.12 pagi, Tyler meninggalkan rumah. Seperti yang ia lakukan setiap hari. Rutinitas pagi itu nyaris berjalan otomatis. Keran wastafel masih meneteskan air dari gelas yang baru saja ia bilas beberapa detik sebelumnya, sementara Madison merapikan antingnya di depan cermin lorong. Mereka berdua berjalan keluar pintu bersama, bertukar ciuman singkat, lalu menuju mobil masing-masing. Tyler berbelok ke selatan, Madison ke utara. Rutinitas itu telah berjalan selama bertahun-tahun. Rumah yang mereka tinggali sengaja dipilih karena alasan itu. Letaknya persis di tengah-tengah antara kedua tempat kerja mereka, yang membuat hidup keduanya lebih mudah, praktis, fungsional, efisien. Persis seperti yang selalu mereka bayangkan tentang sebuah pernikahan yang dewasa. Perjalanan baru saja dimulai ketika ponsel Tyler bergetar, menampilkan nama Chris di layar. Ia menjawab dengan tangan kanan, menyandarkan sikunya di jendela yang terbuka. Sahabatnya terdengar frustrasi dan malu. Mobilnya tidak mau menyala sama sekali, dan ia hampir terlambat untuk sebuah rapat penting. Tyler ragu sejenak, tetapi segera memutar balik dan mulai menuju ke lingkungan Chris. Ia hafal jalannya, tahu persis di mana sahabatnya tinggal. Saat ia membelok di sebuah tikungan dekat pusat kota, sebuah pantulan di jendela kafe menarik perhatiannya. Awalnya, ia mengenali rambut coklat terang Madison. Lalu ia memperhatikan ekspresinya. Madison tersenyum dengan cara yang sudah berminggu-minggu tidak ia lihat. Di seberangnya, duduk seorang pria berjas gelap yang mencondongkan tubuh ke arah meja. Sentuhan di lengannya tampak begitu akrab, seperti sentuhan seseorang yang mengenal luar dalam orang yang disentuhnya. Pria itu adalah Charles Whitman, atasan Madison. Perut Tyler terasa mual. Ia menginjak rem dengan keras. Lalu lintas di belakangnya riuh dengan klakson, tetapi ia nyaris tidak mendengarnya. Pikirannya segera mencari-cari penjelasan. Bisa saja itu percakapan kerja, sebuah kebetulan, atau sekadar minum kopi sebentar. Tetapi cara Madison tertawa, cara pria itu menatapnya, semuanya seolah menjeritkan bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu. Tyler melihat sekeliling dan menemukan tempat parkir sempit di jalan belakang. Tanpa berpikir dua kali, ia bermanuver dengan cepat, memarkir mobil, dan keluar. Napasnya pendek, seolah mempersiapkan diri untuk sebuah benturan. Ia berjalan kaki memutari tikungan, menghindari orang-orang sibuk yang bergegas dalam rutinitas mereka, tidak menyadari apa yang akan terjadi. Jantungnya berdebar tak beraturan, bukan karena takut akan jawabannya, tetapi karena jauh di lubuk hatinya, ia sudah tahu. Ketika ia mendorong pintu kafe, Charles sedang berdiri, merogoh dompetnya. Ia membayar tagihan seolah pertemuan itu benar-benar normal. Tyler berhenti sejenak, mengamati pemandangan itu. Madison melihatnya dan membeku. Matanya mencari-cari mata Tyler, tetapi tidak menemukan dukungan atau ketenangan. Hanya sebuah pertanyaan bisu. Suaranya keluar dengan gemetar. "Apa yang kau lakukan di sini?" Tyler tidak langsung menjawab. Ia menarik napas dalam-dalam, mengusap dahinya seolah mencoba menata apa yang masih bisa dikatakan. Ia memberitahunya bahwa ia menerima telepon dari Chris yang mobilnya mogok, jadi ia berbalik arah. Dan dalam perjalanan, ia melihat mereka berdua. Itu saja. Madison mencoba tersenyum, tetapi ketegangan terlihat jelas bahkan di bahunya. Charles melangkah maju dengan keramahan yang dipaksakan, mengulurkan tangan, dan menyapa Tyler seolah-olah mereka teman lama. "Senang bertemu denganmu, Tyler. Tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Tyler menatapnya selama 2 detik yang terasa panjang sebelum menjabat tangannya. Gerakannya terasa mekanis. Pikiran Tyler ada di tempat lain. Ia tidak meledak, tidak bertanya, tidak menuduh. Ia menelan semuanya dalam diam. Seolah-olah ia telah mengunci rasa sakitnya untuk dihadapi nanti. Ia kembali ke mobilnya dan berkendara ke rumah Chris. Berpura-pura semuanya terkendali. Ia menjemput sahabatnya, mengantarnya bekerja, dan menghabiskan sisa hari itu dengan berpura-pura bahwa kafe itu, sentuhan itu, senyuman itu, semuanya tidak pernah terjadi.
tapi itu terjadi. Dan sesuatu di dalam dirinya tahu bahwa kebenaran, sedalam apapun terkubur, selalu menemukan cara untuk bangkit. Tyler tiba di rumah dengan pikiran terpaku pada kejadian di kafe. Ia telah memaksa dirinya menyelesaikan hari kerja seolah-olah tidak ada yang terjadi, tetapi perutnya terus bergejolak. Ia berulang kali bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia harus menghadapi Madison begitu masuk, atau menunggu Madison mengatakan sesuatu lebih dulu. Dalam perjalanan pulang, keheningan di dalam mobil hanya memperburuk kecemasannya. Dan ketika ia membuka pintu depan, ia disambut dengan sesuatu yang justru menambah rasa tidak nyaman. Meja makan ditata lebih rapi dari biasanya. Piring-piring yang biasanya hanya untuk acara khusus diletakkan di atas taplak, ditemani anggur kesukaannya dan hidangan yang Madison masak dengan sempurna. Madison muncul sambil tersenyum, mengenakan gaun yang sudah lama tidak ia pakai. Ia berpura-pura terkejut, tetapi di dalam hati, setiap detail terasa seperti sebuah penyamaran. Madison menciumnya, menarikan kursi untuknya, dan duduk di hadapannya, menjaga tatapannya tetap lurus seolah-olah ia telah berlatih untuk momen ini. Tyler berterima kasih atas makanannya, memaksakan kealamian yang sudah tidak ada lagi. Ia makan dalam diam selama beberapa menit, memperhatikan gerak-gerik Madison, menyadari usahanya untuk menjaga percakapan tetap ringan, membicarakan pekerjaan, tetangga, acara TV yang mereka tonton bersama. Ia hanya menjawab seperlunya, menghindari menatap mata Madison terlalu lama, karena setiap kali ia melakukannya, ia teringat sentuhan Charles dan tawa tertahan di kafe. Akhirnya, Madison meletakkan peralatannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata bahwa ia perlu memberitahukan sesuatu yang penting. Tyler meletakkan garpunya, mendengarkan dengan saksama tanpa menunjukkan reaksi, hanya menunggu. Madison menautkan jari jemarinya di atas meja dan menyampaikan kabar itu. Ia hamil. Kata-kata itu keluar perlahan, seolah terasa berat. Tyler butuh beberapa detik untuk memprosesnya. Ia menelan ludah, mulutnya sedikit terbuka. Awalnya ia merasakan keterkejutan. Mereka telah mencoba cukup lama, dan frustrasi karena tes negatif sudah membuat keduanya lelah. Hatinya sempat goyah, merasakan secercah harapan, mungkin bahkan kegembiraan. Namun kemudian, sesuatu yang dingin menjalar di punggungnya. Ingatan tentang Charles, keintiman di kafe itu, sentuhan di lengan Madison. Keraguan merayap masuk seperti racun yang senyap, halus tetapi nyata. Ia tersenyum, menyembunyikan perasaannya. Ia bilang, itu adalah kabar yang luar biasa. Madison menjadi emosional, menghampiri dan memeluknya. Ia membalas pelukan itu dengan tangan di bahu Madison, tanpa menariknya lebih dekat. Keesokan paginya, saat mereka menuang kopi di dapur, Tyler menatapnya dengan ketenangan seseorang yang telah memilih saat yang tepat. Dia bertanya tentang pertemuannya dengan Charles. Ia menyebutkan bahwa ia kebetulan lewat, melihat mereka berdua dan ingin lebih mengerti. Madison menegang mendengar pertanyaan itu. Selama 2 detik, ia tampak menghitung ulang jawabannya. Ia bilang dia berencana berbicara dengan Charles, ingin memberitahukan kehamilannya dan meminta kenaikan gaji. Ia beralasan bahwa berita itu mengubah banyak hal, bahwa ia butuh stabilitas, dan atasannya telah menunjukkan dukungan. Ia berkata, itulah sebabnya Charles memeluknya, hanya reaksi manusiawi biasa. Tyler tetap diam, mendengarkan. Ia mengaduk gula dengan sendok, tanpa terburu-buru. Ia bertanya mengapa Madison memilih memberitahu atasannya sebelum suaminya sendiri. Madison menjawab bahwa ia bertindak impulsif, bahwa ia takut dengan reaksi Tyler, bahwa ia belum tahu cara memberitahunya, dan berpikir dengan mengamankan stabilitas di tempat kerja adalah cara untuk mempersiapkan landasan. Tyler mengangguk, tetapi ada sesuatu yang retak di dalam dirinya. Tidak ada skandal, tidak ada teriakan, tidak ada piring pecah. Keheningan di antara kalimat-kalimat itulah yang justru terasa paling memekakan telinga. Penjelasan Madison tampak masuk akal, tetapi setiap detail justru menimbulkan lebih banyak kecurigaan. Pemandangan di kafe tidak mau hilang dari benaknya.
tawa itu, sentuhan itu, suasana di antara mereka. Dan sekarang, fakta bahwa ia mendatangi atasannya terlebih dahulu menciptakan dinding yang tak terlihat. Tyler menghabiskan kopinya, mencium kening Madison, dan berangkat kerja seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tetapi di dalam dirinya, sesuatu telah rusak. Dan meskipun ia belum menyadarinya, hari itu menandai awal dari sebuah jalan di mana kepastian akan mulai menghilang. Tyler memutuskan untuk sepenuh hati menjalani fase baru di depannya. Berita kehamilan itu membawa perubahan langsung pada ritme rumah. Ia mulai bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan Madison, menghadiri setiap janji temu dokter dengan penuh perhatian dan kegembiraan, merekam detak jantung bayi, menyimpan gambar USG dengan hati-hati, dan membicarakan anak itu dengan antusias kepada teman-teman dekat. Setiap kali Madison merasakan tendangan pertama, ia meletakkan tangannya di perut Madison, seolah-olah itu adalah yang pertama kalinya. Mereka membeli pakaian, mendekorasi kamar bayi dengan cermat, dan mendiskusikan nama bayi hingga larut malam, tertawa dan membuat rencana untuk masa depan. Seolah-olah mereka menemukan kembali kedekatan mereka, kini sebagai orang tua. Rutinitas mereka berputar di sekitar penantian. Tyler membaca buku-buku tentang menjadi ayah, belajar teknik mengganti popok, dan mendaftar kursus pertolongan pertama. Madison, meskipun merasakan kelelahan yang umum selama kehamilan, tetap ceria dan tampak tenang. Suasana di antara mereka menjadi lebih ringan, lebih bersatu. Keluarga dan teman-teman mengatakan bayi itu sudah sangat dicintai bahkan sebelum lahir. Ada binar di mata Tyler setiap kali ia berbicara tentang putranya. Pada minggu-minggu terakhir kehamilan, ia mengatur ulang jadwal kerjanya agar bisa lebih sering hadir. Semuanya berpusat pada kedatangan sang bayi. Itu adalah momen yang paling ditunggu-tunggu dalam hidup mereka. Noah lahir di suatu sore yang tenang tanpa komplikasi. Ketika dokter meletakkan bayi itu di lengannya, Tyler merasakan sesuatu yang tidak ia ketahui ada di dalam dirinya. Tangisan Noah terdengar seperti panggilan langsung ke pusat dadanya. Anak itu kecil, lembut, dan meringkuk ketika mendengar suara keras. Tetapi ketika mendengar suara Tyler, ia menjadi tenang. Matanya yang masih setengah terpejam seolah mengenali kehadirannya. Dan saat itu, tidak ada keraguan, tidak ada rasa sakit, tidak ada kecurigaan, hanya cinta. Hari-hari di rumah terasa intens. Tyler berbagi setiap tugas dengan Madison. Pada malam-malam ketika Noah terbangun menangis, Tyler yang pertama kali bangkit, membungkus bayi itu dengan selimut, dan berjalan bersamanya mengelilingi rumah sampai ia kembali tertidur. Mereka membangun hubungan tanpa kata. Noah tidur lebih nyenyak di dada Tyler daripada di tempat lain. Saat memandikan bayi itu, Tyler bernyanyi untuknya seolah seluruh dunia terkandung di dalam 4 dinding itu. Ia mulai menghafal kebiasaan Noah, tatapannya, cara ia mengerutkan hidung sebelum bersin. Rasanya seperti belajar bahasa baru, dan ia bertekad untuk menjadi fasih. Waktu berlalu, dan sang bayi tumbuh. Perlahan, fitur-fitur wajahnya mulai terbentuk. Tyler mendapati dirinya bercanda tentang menebak apakah Noah akan mewarisi senyum, mata, atau bentuk wajahnya. Ia mengambil foto-foto yang membandingkan bayi itu dengan orang tuanya, saudara-saudaranya, bahkan dengan dirinya sendiri saat bayi. Para tamu berkomentar bahwa Noah tampak berbeda, tetapi tidak ada yang mengatakan dari siapa. Tyler tertawa, mengalihkan pembicaraan, dan berkata bahwa masih terlalu dini untuk mengetahuinya. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa fitur mulai menonjol. Bentuk mata, garis rahang, lekuk hidung. Fitur-fitur itu tidak mirip dengannya. Dan kesadaran ini dimulai dari hal kecil, tertanam tanpa sengaja, tetapi segera mulai tumbuh. Di saat-saat sendirian dengan putranya di pelukannya, pikiran itu muncul tanpa izin. Itu bukan tuduhan, bukan juga kepastian. Itu adalah kekhawatiran yang menggerogoti, sesuatu yang kecil yang menyakitkan diam-diam. Bahkan dengan semua pengabdiannya, bahkan dengan cinta tulus yang ia rasakan, keraguan itu ada di sana. Tersembunyi di antara sentuhan dan suapan, di antara senyuman dan botol susu, tetapi hidup.
Kemiripan dengan wajah yang familiar mulai terbentuk. Tyler tidak menyebutkannya kepada siapapun, bahkan kepada Madison. Ia terus bersikap sama, tetapi di dalam dirinya, sesuatu telah mulai berubah. Dan meskipun di luar segalanya tampak sempurna, hati seorang ayah, ketika merasakan sesuatu yang aneh, tidak akan pernah bisa diam untuk waktu yang lama. Tyler menggendong Noah sambil memandangi putranya yang sedang tidur. Dengkuran lembutnya, napasnya yang tenang, gerakan halus tangannya saat bermimpi. Semuanya begitu kecil, begitu polos, tetapi di dalam, dadanya terasa sesak. Fitur-fitur Noah terus berkembang seiring waktu, tetapi bukannya mendekatkan ayah dan anak, mereka justru semakin menjauh. Rasanya seperti menyusun puzzle dengan potongan dari kotak lain. Ia membandingkan foto-foto lama, meninjau video masa kecil, menganalisis ciri-ciri, mencari tanda-tanda. Apa yang tadinya hanya kekhawatiran kini terasa hampir pasti, dan bersama kepastian itu datanglah sebuah beban. Ia mencintai anak itu. Fakta itu tak terbantahkan. Tetapi cinta yang ia miliki untuk Noah kini hidup berdampingan dengan rasa sakit baru yang asing. Perasaan seperti menjalani kebohongan. Madison terus bersikap seolah semuanya normal, penuh kasih sayang, berdedikasi, mencintai. Tyler mengamati setiap gerak-geriknya, tatapannya, kata-katanya, keheningannya. Ia menunggu saat di mana Madison mungkin akan mengatakan sesuatu, apapun itu. Tetapi hari-hari terus berulang, dan Madison mempertahankan sikap yang sama. Ia mulai sulit tidur, menghindari sendirian dengan pikirannya terlalu lama, tetapi pada saat yang sama, ia butuh keheningan untuk merenung. Ia menghabiskan malam-malamnya dengan duduk di dalam mobil di depan rumah, mendengarkan mesin yang mati, menatap ke kehampaan. Gagasan untuk melakukan tes DNA masuk ke dalam benaknya seperti sebilah pisau. Ia menolaknya pada awalnya. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak membutuhkannya. Tetapi seiring dengan bukti yang menumpuk, keinginan untuk mendapatkan kepastian berhenti menjadi pilihan. Itu menjadi sebuah keharusan. Sebelum mengambil tindakan apapun, ia memutuskan untuk berbicara dengan Madison. Ia ingin memberinya kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya. Ia memilih suatu malam yang biasa. Ia menunggu Noah tertidur dan memanggilnya ke dapur. Mereka berdiri berhadapan. Tanpa basa-basi, ia bertanya, apakah ada sesuatu yang ingin Madison katakan padanya. Madison tersenyum, bingung, bertanya mengapa Tyler begitu serius. Tyler bersikeras, mengatakan bahwa ia merasa ada yang tidak beres. Madison ragu selama beberapa detik, tetapi menyangkalnya. Ia bilang semuanya baik-baik saja, bahwa Tyler hanya lelah dan ia harus mempercayainya. Tyler kemudian menyinggung kemiripan bayi itu dengan orang lain. Ia menyebut nama Charles, dan saat itu juga, wajah Madison kehilangan semua ekspresinya. Seolah-olah lantai di bawah kakinya lenyap. Ia mencoba menyangkal. Ia tergagap, mengatakan itu hanya kebetulan, tetapi Tyler terus menatap matanya, menunggu dalam diam. Madison memegang tepi wastafel, memalingkan wajahnya, dan mulai menangis. Tidak butuh waktu lama. Dengan suara gemetar, ia mengaku. Ia bilang itu terjadi sekali saat konferensi, bahwa mereka mabuk, sendirian, dan ia menyesalinya begitu semua berakhir. Tyler mendengarkan dalam diam. Setiap kata terasa seperti sebuah vonis. Udara terasa berat, seolah seluruh dunia ikut sesak napas di ruangan itu bersama mereka. Madison mencoba menyentuh lengannya, tetapi Tyler menjauh. Ia berkata ia butuh bukti, bahwa ia akan melakukan tes itu. Madison tidak bereaksi. Ia hanya mengangguk, menangis tanpa daya. Beberapa hari kemudian, ia mengambil sampel air liur anak itu saat ia tidur. Ia membawa sampel itu ke sebuah klinik dan menunggu hasilnya dengan kecemasan yang tak lagi muat di dalam dirinya. Ketika menerima amplop itu, tangannya gemetar. Dunia di sekitarnya terasa sunyi. Ia membukanya dengan hati-hati, membaca kata-kata tercetak yang terdengar seperti teriakan di dalam jiwanya. Probabilitas paternitas adalah 0. Tyler merasa tubuhnya runtuh. Ia duduk di lantai garasi,
Memegang kertas itu, mencoba memahami bagaimana semua ini bisa terjadi. Rasa sakit itu begitu mentah. 1 tahun penuh ia percaya, membesarkan, memberikan segalanya. 1 tahun penuh ia memanggil seseorang putranya. Padahal anak itu tidak pernah benar-benar miliknya. Tetapi anak itu tidak bersalah. Tyler tahu itu. Kesalahan bukan pada Noah, tetapi ia tidak bisa melihat dirinya menjalani kehidupan itu lagi. Ia tidak bisa memutuskan apakah harus naik ke atas dan menceritakan semuanya, atau hanya mengemasi koper dan pergi tanpa sepatah kata pun. Kepalanya berputar, perutnya melilit. Ketika akhirnya ia masuk ke dalam rumah, semuanya sunyi. Madison tertidur di sofa dengan volume TV yang rendah, kelelahan setelah seharian bersama Noah. Tyler tidak mengatakan apa-apa. Ia berjalan ke kamar anak itu dan berdiam di sana, memandangi putranya tidur. Ia mencoba menghubungkan semua yang telah ia alami dengan anak itu dengan kebenaran baru yang kini ia bawa. Itu membingungkan dan kejam. Keesokan paginya, Madison muncul di dapur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya bengkak, wajahnya tegang. Tyler sudah ada di sana, berdiri di samping meja dengan amplop yang terbuka di atasnya. Madison menatap kertas itu lalu menatap Tyler. Tidak ada pertanyaan, hanya keheningan. Kemudian ia menarik napas dalam-dalam, duduk perlahan, dan berkata dengan suara rendah dan serak, "Hasilnya sudah keluar?" Tyler mengangguk. Madison tidak mencoba menyangkal. Kebenaran sudah ada di sana, terbuka dan mentah. Ia menyisir rambutnya dengan tangan seolah mencoba mencari kekuatan dalam gerakan otomatis, lalu mengatakan semuanya sekaligus tanpa ragu. Itu hanya sekali. Aku menyesalinya saat itu juga. Aku takut, Tyler. Takut kehilanganmu. Dan ketika aku tahu aku hamil, aku ingin percaya itu anakmu. Tyler tidak langsung menjawab. Ia berdiri tegar, tetapi hancur di dalam. Ia menyilangkan lengannya, tetap menatap Madison, dan berkata tanpa meninggikan suara, "Kau punya waktu 9 bulan untuk memberitahuku, dan setahun lagi setelah itu. Kau punya setiap kesempatan, tapi engkau memilih diam." Madison mencoba mendekat, tetapi Tyler melangkah mundur. Ia mengambil ransel yang sudah ia siapkan sebelum Madison bangun, memasukkan dompetnya ke saku, dan berkata, tanpa kemarahan, hanya dengan nada final, "Aku pergi sekarang. Aku akan kembali lain hari untuk mengambil sisanya." Dan sebelum Madison bisa mengatakan apapun, ia membuka pintu dan berjalan keluar, meninggalkan bukan hanya sebuah rumah, tetapi semua yang pernah ia yakini sebagai kebenaran. Ia langsung menuju sebuah hotel. Ia menghabiskan hari itu di sana mencoba tidur, tetapi tidak bisa. Ponselnya terus dalam mode pesawat. Keesokan harinya, dengan mata cekung dan wajah lelah, ia pergi ke seorang pengacara yang direkomendasikan oleh teman kuliahnya. Ia duduk di hadapan pengacara itu, menyerahkan semua dokumen, menunjukkan pesan, foto, kwitansi, dan memaparkan setiap detail dari kehamilan hingga tes paternitas. Pengacara itu mendengarkan dengan saksama dan, pada akhirnya, mengatakan bahwa kasusnya kuat. Ada dasar yang jelas, bukan hanya untuk gugatan atas penipuan, kerugian moral, dan alienasi orang tua, tetapi juga ruang untuk melibatkan atasannya Charles atas perilaku tidak pantas dan penyalahgunaan wewenang di tempat kerja. Tyler setuju untuk melanjutkan kedua kasus tersebut. Bukan hanya satu gugatan, melainkan dua. Satu terhadap Madison. Satu lagi terhadap Charles dan kliniknya. Pengacara menyarankan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti hubungan mereka, email lama, catatan perjalanan, aktivitas keuangan. Dalam beberapa hari, dokumen-dokumen itu diorganisir dan kedua gugatan diajukan. Tetapi ceritanya bocor sebelum sidang pertama. Seseorang dari gedung pengadilan, mungkin seorang pegawai, mungkin seseorang dari kantor hukum, mempublikasikan dokumen-dokumen itu di grup media sosial, dan tak lama kemudian ceritanya menyebar. Situs-situs berita mulai menerbitkan berita utama tentang insinyur yang dikhianati yang menemukan kebenaran melalui tes DNA.
dan karyawan yang hamil dengan atasannya dan menyembunyikannya dari suaminya. Komunitas itu gempar. Madison kehilangan pekerjaannya di klinik. Jaringan yang memiliki fasilitas itu meluncurkan penyelidikan internal, dan beberapa hari kemudian, men-skors Charles dari jabatannya dengan tidak hormat. Ia dicopot dari Dewan Eksekutif dan izin profesionalnya dibekukan sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari Komite Etik. Keduanya menjadi sasaran sorotan publik yang intens. Madison mulai dihindari bahkan oleh teman-teman dekatnya. Tyler, sebaliknya, dihampiri oleh tetangga, rekan kerja, dan bahkan orang asing yang menawarkan dukungan atau meminta wawancara, yang selalu ia tolak. Ia mengisolasi diri sepenuhnya, menghindari membaca komentar, atau terlibat dengan perhatian publik dalam bentuk apapun. Ia fokus untuk menyelesaikan semua ini dengan bermartabat. Di setiap persidangan, ia selalu hadir dengan kepala tegak, namun sorot matanya menyiratkan beban berat seseorang yang telah kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Saat hakim membacakan putusan, ruang sidang seketika hening. Hakim mengakui adanya kerusakan emosional yang tak terpulihkan, penipuan perasaan yang disengaja, kerugian psikologis, serta dampak buruk dari terungkapnya kasus ini ke publik. Tyler diberikan ganti rugi sebesar $750.000. Pengadilan juga merekomendasikan agar kasus Charles dirujuk ke Komite Etik Profesi, dengan risiko izin praktiknya dicabut secara permanen. Tyler mendengarkan keputusan itu tanpa sedikit pun rasa lega. Dia hanya berterima kasih, menandatangani dokumen, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Semua ini terasa seperti sebuah akhir yang memang harus terjadi, tapi jauh dari kata kemenangan. Malam itu, ia kembali ke rumah lama itu untuk terakhir kalinya. Tanpa menatap atau berbicara dengan Madison, ia langsung menuju kamar Noah. Anak itu sedang tertidur. Kamar itu masih beraroma seperti bayi. Mainan berserakan di mana-mana, sementara lampu tidur kecil tetap menyala. Tyler masuk dengan perlahan, mendekat tanpa suara. Dia berdiri di sana selama beberapa menit. Anak itu menggeliat, memalingkan wajahnya, dan begitu membuka mata, ia tersenyum karena mengenalinya. Ia merentangkan tangannya dan bergumam, "Ayah." Kata yang telah ia tunggu berbulan-bulan itu kini terasa merobek hatinya. Tyler berlutut di samping ranjang bayi, meletakkan tangannya dengan lembut di dada anak itu, dan menangis tanpa suara. Dia mencium keningnya dengan lembut dan berbisik, "Kau akan selalu dicintai, tapi ayah harus pergi." Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian menikmati ceritanya, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di lain waktu.